أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur di hadapan Allah. Hari ini tepatnya pada tanggal 28 Rabiul Awal, Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat kesempatan yang tidak semua saat ini umat Islam merasakan nikmatnya kesempatan berhadir di masjid. Terutama saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Hari ini mereka dibombardir, ditembaki. Kadang mereka tidak terpikir lagi untuk melaksanakan sholat. Tidak ada kesempatan dengan tenteram menghadiri sholat. Mereka sibuk untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Artinya sholat aja tak diberikan Allah kesempatan kepada mereka seperti luang waktu seperti yang kita rasakan. Maka untuk itu hadirin, kesempatan yang penuh berkah ini, di masjid yang penuh berkah ini, mari sama-sama kita mengikuti sholat Jumat kita ini dengan baik. Yang di luar masuk ke dalam supaya tidak bercakap-cakap, karena salah satu syarat rukun melaksanakan ibadah sholat Jumat itu adalah ketika kita tenang, tertib, mengikuti apa yang disampaikan oleh khatib. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini adalah nikmat iman. Karena iman inilah yang menggerakkan hati kita dari rumah kita, dari sekolah kita, dari tempat kerja kita sampai ke masjid ini. Tanpa iman di dalam hati, tidak mungkin kita mampu berhadir di masjid ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mari kita sama-sama melafazkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga salam selawat sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cinta, Nabi yang kita rindu, Nabi Muhammad, dengan salawat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib mengajak kepada kita semua
Mari sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa di hadapan Allah, karena iman ini adalah kemampuan kita meyakini dengan hati kita, meyakini dengan akal pikiran kita bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang mengatur kehidupan kita, dan Allah juga lah yang akan mematikan kita hingga kita kembali kepadanya. Itulah sekuat-kuat iman yang ada dalam dada kita. Yang kedua adalah takwa. Takwa ini implementasi daripada iman, yaitu adalah menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi seluruh apa yang telah Allah dan Rasul larang. Maka inilah sebaik-baik seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pada bulan Rabiul Awal ini, di mana-mana kita mendengarkan memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya di kota Medan, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Malaysia, tapi seluruh negara yang ada di dalamnya umat Islam seluruhnya memperingati, mengenang hari kelahiran dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah, tema kita pada Jumat yang penuh berkah ini adalah memetik kepribadian Nabi Muhammad yang akan kita implementasikan dalam kehidupan kita. Hadirin, khatib tadi menyampaikan ayat tentang uswatun hasanah di dalam surah Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah, suri tauladan yang baik bagimu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada 4 hal yang harus kita contoh, yang harus kita tiru, yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan sifat sekaligus kepribadian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah fatona. Maka inilah yang pertama ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu fatona? Artinya adalah cerdas, pintar, bijaksana. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengikrarkan diri kita pengikut Nabi Muhammad, Nabi Muhammad adalah suri tauladan, Nabi Muhammad adalah pemimpin kita, Nabi Muhammad yang harus kita ikuti, maka kita ikuti kepribadian Nabi Muhammad. Yang pertama adalah fadona atau orang yang cerdas. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecerdasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diakui nomor 1 manusia mulai dari lahirnya Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang ini. Maka diakui dari seluruh tokoh cendekiawan, tidak hanya di barat, tidak hanya di timur, tapi seluruh dunia mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang paling cerdas yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin salabim dia jadi cerdas? Tidak, dia belajar. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau Nabi Muhammad belajar dari malaikat Jibril, sedangkan kita belajar dari Nabi Muhammad, dan sampai saat ini keturunannya sebagai pewaris para nabi adalah kepada para guru-guru kita, kepada para dosen kita, kepada para orang tua kita.
kepada para tokoh kita, itulah yang menjadi guru kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama yang ada pada diri Rasul adalah kecerdasan yang sangat luar biasa. Bagaimana mengasah ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridu dunya fa alaihi bil ilmi." Maka siapa yang ingin menghendaki dunia ini, bahagia dia di dunia ini, lancar usahanya, jadi profesional ketika dia jadi guru, profesional jadi orang sukses jadi pedagang, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar supaya menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang profesional. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang berhadir di masjid yang mulia ini, yang kita ini mungkin saat ini ada yang SMP, ada yang SMA, atau saat ini sudah duduk di perguruan tinggi. Mari kita menggunakan waktu kita, menggunakan tenaga kita ini untuk belajar, mencapai cita-cita kita, mencapai cita-cita orang tua kita, mencapai cita-cita umat Islam sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kita juga sebagai orang tua yang berhadir pada saat ini, yang sudah mempunyai anak, mari kita komitmen di dalam diri kita, komitmen dengan pasangan kita, kita jadikan keturunan kita jadikan anak-anak kita anak-anak yang cerdas. Mari kita mencari rezeki sebanyak-banyaknya untuk menyekolahkan anak-anak kita. Tidak hanya S1, S2, S3, tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri kita sekolahkan anak kita sehingga tercapailah cita-cita Nabi Muhammad dan tercapainya kewajiban kita sebagaimana yang Allah sampaikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Maka tatkala kita menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, dipastikan oleh Allah akan diangkat derajat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, adik-adik sekalian yang sudah sekolah, yang masih dalam perguruan tinggi saat ini, mari kita tenangkan di dalam hati kita. Ayah kita bukan orang kaya, ibu kita bukan orang kaya, ibu kita mungkin ada tukang beca, ibu kita mungkin ada yang tukang asongan, ibu kita, ayah kita mungkin ada yang tukang beca. Hari ini dapat rezeki, nanti malam habis. Maka untuk itu adik-adik sekalian, saat ini kita yang berada di lembaga pendidikan, komitmen kepada diri kita. Hari ini ya saya akan menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, belajar dengan sungguh-sungguh untuk mengangkat derajat keluarga kita. Itu merupakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah siddiq, jujur. Maka tatkala kita mempunyai keilmuan yang banyak, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bungkuslah itu dengan kejujuran. Tatkala kita menjadi orang ilmuwan, jangan kita gunakan keilmuan kita itu untuk menokohi orang lain, menipu orang lain, korupsi dengan menipu masyarakat. Tapi mari kita jadikan jabatan kita, kecerdasan kita itu untuk kejujuran, memberikan kebermanfaatan bagi diri kita, masyarakat kita, agama kita, yaitu yang kita cinta. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepakat kita hadir di sini adalah untuk mendekatkan diri di hadapan Allah. Maka untuk itu, jalan yang pertama yang harus kita tempuh untuk mendekatkan diri di hadapan Allah adalah belajar dan jujur. Yang ketiga adalah sifat Nabi Muhammad SAW, amanah, dipercaya, dapat dipercaya. Ini merupakan bagian daripada akhlak. Nabi Muhammad SAW menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul,
utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada di permukaan bumi ini. Tidak Allah ciptakan, tidak Allah turunkan di permukaan bumi ini kecuali sebagai rahmat, sebagai pengubah akhlak kita yang ada di dunia ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dilantiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi ketika berumur 40 tahun, bukan kecerdasan yang pertama yang dia ajarkan. Yang pertama adalah tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keteladanan, amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, kecerdasan orang Arab luar biasa, perdagangan orang Arab luar biasa, diakui seluruh dunia bagaimana teknik, strategi, bagaimana perdagangan pada zaman sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah perdagangan itu sukses? Apakah ekonomi itu sukses? Apakah kecerdasan itu sukses? Apakah kehidupan sosial itu sukses? Tidak, saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Akan tetapi yang menjadikan sukses kita adalah akhlak. Akhlak yang menentukan kesuksesan kita. Banyak orang cerdas, banyak orang pintar, tapi kalau tidak mempunyai akhlak, dia tidak akan dihargai oleh orang lain. Banyak orang pejabat kita saat ini cerdas luar biasa, S1 di London, S2 di Konstitusi dan yang lain-lain, tapi tatkala dia kecerdasannya digunakannya untuk kepribadiannya tanpa memikirkan orang lain, maka dia akan terjerumus. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, akhlaklah yang menentukan keberhasilan kita dunia sampai akhirat nanti, hadirin yang dimuliakan Allah. Yang keempat adalah sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabligh, menyampaikan kabar baik, menyampaikan hal-hal yang jujur, menyampaikan hal-hal yang baik, tidak kebencian, tidak kebohongan. Maka inilah tugas kita bersama. Tatkala kita mempunyai ilmu, tatkala kita mempunyai sifat kejujuran, maka sama-sama kita memiliki sifat seperti Nabi Muhammad. Tabligh, sampaikanlah yang benar ini. Berikan nasihat terbaik buat pasangan kita. Berikan nasihat terbaik kepada anak-anak kita. Berikan nasihat terbaik kepada lingkungan masyarakat kita. Karena inilah yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, 4 hal inilah yang harus kita kenal dari diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan bagi diri kita, saya ini saat ini belum diberikan kesempatan untuk belajar. Akan tetapi saya akan tetap berusaha belajar, menuntut ilmu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utlubul ilma faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, kita laki-laki dan juga perempuan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, yang terakhir, khatib menyampaikan kepada kita semua, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat buat kita, sebagai pelajaran besar buat kita. Bagi kita orang tua, mari kita jadikan anak kita anak-anak yang cerdas, anak-anak yang soleh dan solehah. Mungkin kita dulu, hadirin yang dimuliakan Allah, tak berhasil kita menjadi anak yang soleh buat ayah dan ibu kita. Mungkin dulu kita jarang berjumpa dengan ayah dan ibu kita. Dulu mungkin pernah kita membantah ayah dan ibu kita. Atau mungkin dulu pernah kita di saat ibu kita meninggal dunia, kita tidak sempat menyelamatkannya. Atau ayah kita yang meninggal dunia, kita tidak sempat menyelamatkannya. Atau tatkala ibu kita sedang berbaring di rumah sakit, berbaring sakit, kita tidak menjaganya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah,
hari ini kita tanamkan di dalam hati anak-anak kita. Kita sampaikan kepada anak-anak kita, hai anakku yang kusayang, engkau adalah investasi ayah dan ibu di dunia dan akhirat. Ayah dulu tidak begitu berbakti kepada orang tua, tapi hari ini aku jadikan engkau menjadi anak yang cerdas, anak yang soleh, yang taat kepada Tuhan. Maka tatkala nanti ayah sudah terburu, sudah terbuyur, lidah tidak bisa lagi berbicara, otak tidak bergerak, hati tidak bisa merasa, lisan tidak bisa berbicara, maka tatkala di saat itulah engkaulah yang memandikan ayah, engkaulah yang mengkafani ayah, engkaulah yang menyelamatkan ayah, dan engkau juga anak yang akan memasukkan ayah ke liang lahat. Maka itulah sebaik-baik anak yang soleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini dapat menyadari bagaimana kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya di dunia ini tapi juga sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu tilawatahu fastaghfir innahu wal ghafurur